Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis pengukuran kualitas dan kinerja tim dalam pelaksanaan proyek perilaku budaya dan organisasi dengan dosen pengampu Bu Ancala Ras Putri. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Stefania Christine dengan NIM 038, yang kedua ada Rahel Juwita Purba dengan NIM 045, dengan saya sendiri Salsabila Putri dengan NIM 046. Di sini kami berasal dari kelas 6B malam. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Stefani. Kepada Kak Stefani disilakan. Slide-nya boleh. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja adalah kemampuan usaha dan menetapkan personal, tim, atau unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap aktivitas dari berbagai rantai nilai yang ada pada perusahaan. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap aktivitas dari berbagai rantai nilai yang ada pada perusahaan. Next. Lalu pada tujuan kegiatannya yang pertama itu untuk mengukur kualitas dan produktivitas tim untuk mengevaluasi sejauh mana proyek PBL berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, menggunakan data pengukuran untuk memperbaiki proses kinerja tim, termasuk identifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan proyek PBL. Lalu di tujuan yang ketiga, memastikan bahwa tim dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan proyek PBL serta membangun kemampuan adaptasi dan pembelajaran yang diperlukan untuk masa depan. Yang keempat, mengidentifikasi area di mana tim dapat meningkatkan kinerjanya baik dalam hal efisiensi, aktivitas, atau kualitas hasil. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang terlampir di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini ialah untuk mengukur kualitas tim dan kinerja tim dalam melaksanakan proyek. Baik, terima kasih kepada Kak Stefani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahel. Kepada Kak Rahel disilakan. Bab 2, kajian teori. Yang pertama ada konsep tim. Bixen and von Glinoff di tahun 2008, menurut Bixen dan von Glinoff, tim adalah kelompok dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi, yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan objektif organisasi dan merasakan diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dalam organisasi. Yang kemudian ada kualitas tim. TQM adalah pendekatan manajerial yang berfokus pada perbaikan kualitas berkelanjutan di seluruh organisasi, termasuk dalam tim proyek. Konsep utama TQM meliputi perencanaan kualitas, kontrol kualitas, dan peningkatan kualitas dengan melibatkan seluruh anggota tim untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Kajian teori, kinerja tim. Seorang pakar manajemen dan organisasi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mendefinisikan kinerja tim sebagai kemampuan kolektif anggota tim untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kinerja tim tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari proses kerjasama dan sinergi antar anggota tim. Kinerja tim yang tinggi ditandai dengan A. Pencapaian tujuan yang optimal. Tim mampu menyelesaikan tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan dengan baik. B. Efisiensi penggunaan sumber daya. Tim mampu menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya minimal seperti waktu, biaya, dan tenaga. Ketiga, efektivitas tim. Efektivitas tim adalah konsep yang kompleks dan multidimensi yang tidak dapat diukur dengan satu indikator tunggal. Para ahli menekankan berbagai aspek penting seperti pencapaian tujuan, kualitas hasil, kepuasan anggota tim, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Baik, terima kasih kepada Kak Rahel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Stefani. Kepada Kak Stefani disilakan. Baik, yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa
angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Menurut Sugiono menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut. Sangat setuju diberi skor 5, sangat setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pada metode penelitian jenis dan sumber data. Jenis datanya yaitu pada penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif yang terdiri dari data numerik atau skor. Sumber datanya menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data. Objek penelitian ini adalah seseorang yang pernah atau yang sedang mengerjakan sebuah proyek di perusahaan. Instrumen penelitiannya menggunakan berupa angket kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen atau waktu lokasi objek penelitian. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan April sampai Juli 2024. Lokasi penelitiannya, peneliti memilih dan menetapkan sebagian lokasi peneliti di PT ASO Service Indonesia yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, kawasan Bintang Industrial 3 Lot C nomor 33 Tanjung Uncang. Objek penelitiannya karyawan yang berada di PT ASUS Service Indonesia dan orang yang pernah membuat sebuah proyek atau PBL. Yang keempat, ada teknik penetapan jumlah sampel dengan populasi karyawan yang bekerja pada PT ASUS Service Indonesia dan juga PBL, pemberian sampel sebesar 37 orang yang dianggap cukup untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karakteristik. Next. Slide selanjutnya. Teknik menarikan sampel. Teknik menarikan sampel pada penelitian ini adalah sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik pengumpulan datanya dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview, wawancara, kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya. Lalu teknik pengolahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik atau angka. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang teknik pengolahan data pada penelitian ini alat analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, menggunakan Microsoft Excel dan juga uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan koliniaritas menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Baik, terima kasih kepada Kak Stefani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu hasil pembahasan. Skala kuesioner, pengukuran kuesioner menggunakan alpha Cronbach untuk menguji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa skala memiliki konsistensi internal yang baik dengan alpha Cronbach yang dihitung adalah 0,8, yang lebih besar dari 0,8. Selanjutnya, dalam mengukur validitas, skala pengukuran kuesioner digunakan tes validity untuk menunjukkan bahwa angket mampu mengukur pengukuran yang dituju dan menggunakan validitas isi validitas menurut pendapat para ahli. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif analisis kualitatif dan kinerja tim dalam mengerjakan sebuah proyek yang diisi oleh 37 responden. Sebagian besar responden sangat setuju bahwa kualitas dengan subkategori komunikasi, koordinasi, kontribusi yang setara, saling mendukung, upaya, dan kohesi sangat mempengaruhi hasil sebuah proyek yang dikerjakan. Namun, ada juga responden yang menyatakan tidak setuju dengan dan sangat setuju pada pengukuran kualitas tim. Dari hasil pengukuran di atas dapat dilihat subkategori komunikasi lebih banyak memilih sangat setuju di mana dalam pembuatan suatu proyek komunikasi sangat dibutuhkan dalam mengerjakan proyek agar proyek dapat dijalankan sesuai arahan. Selanjutnya subkategori koordinasi lebih banyak memilih setuju, artinya koordinasi juga dibutuhkan dalam mengerjakan suatu proyek dan subkategori seimbang kontribusi
dan subkategori keseimbangan kontribusi, anggota responden lebih banyak memilih setuju, yang artinya kontribusi di dalam sebuah proyek perlu seimbang dengan anggota lainnya. Berikut ini adalah tabel deskriptif hasil kuesioner untuk analisis kualitas tim, yaitu ada komunikasi, koordinasi, kinerja, kontribusi, saling mendukung, upaya, kohesi dengan beberapa pertanyaan. Dari hasil pengukuran di atas dapat dilihat subkategori komunikasi lebih banyak memilih setuju. Untuk subkategori koordinasi lebih banyak juga memilih sangat sangat setuju. Dan untuk kategori sub kontribusi, anggota responden juga memilih lebih banyak memilih setuju, yang artinya kontribusi dalam suatu proyek perlu seimbang. Dan subkategori saling mendukung, tanggapan responden yang paling banyak yaitu setuju. Jadi saat proyek berjalan, sesama anggota harus saling mendukung agar proyek tidak berhenti. Dan untuk subkategori upaya responden lebih banyak memilih sangat setuju, di mana upaya sangat dibutuhkan dalam mengerjakan proyek agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan selesai tepat waktu. Selanjutnya itu subkategori kohesi. Tanggapan responden lebih banyak memilih sangat setuju, di mana hubungan antara anggota harus tetap baik dan juga memberikan semangat dalam mengerjakan proyek. Selanjutnya yaitu untuk analisis kinerja tim dengan item pertanyaan itu efisien dengan efektif. Dengan 15 pertanyaan. Dari hasil yang di atas, pengukuran di atas dapat dilihat bahwa subkategori efektif dan efisien responden lebih banyak memilih setuju, yang artinya bila koordinasi, komunikasi, saling mendukung, kontribusi, upaya, dan kohesi sudah berjalan dengan baik, maka sesama anggota proyek sudah dijalankan dengan baik oleh sesama anggota proyek, maka proyek yang akan dikerjakan juga efektif dan juga efisien dan menghasilkan kinerja tim yang bagus. Selanjutnya itu deskriptif statis. Pada hasil deskriptif statistik statistik di atas, untuk subkategori komunikasi nilai minimum yaitu 11 dan maksimum 50 dengan rata-rata 39,11. Untuk subkategori koordinasi nilai minimumnya itu 8 dengan maksimum 20. Ini sudah dijumlahkan per pertanyaannya dengan rata-rata 15,76. Subkategori kontribusi dengan nilai minimum 6 dan maksimum 15 dengan rata-rata 11,49, dan subkategori saling mendukung dengan nilai minimum 12 dan maksimum 30 dengan rata-rata 24,89. Selanjutnya subkategori upaya nilai minimumnya itu 8, maksimum 20 dengan rata-rata 15,78, dan subkategori terakhir itu KSI dengan nilai minimum 24 dan maksimum 48 dengan rata-rata 37,59. Sedangkan untuk kategori analisis kinerja dengan nilai minimum yaitu 31 dan maksimum 74 dengan rata-rata 61,68. Selanjutnya itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Pada data yang telah ditampilkan, R tabel dari penelitian ini ialah 0,325. Jadi berdasarkan hasil di atas, data yang digunakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Selanjutnya itu berdasarkan hasil Cronbach alpha di atas yaitu 0,082, maka data yang digunakan dalam penelitian itu ialah variabel karena lebih dari 0,6. Selanjutnya, uji normalitas. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,944, yang berarti data yang kita uji terdistribusi normal dikarenakan nilai signifikannya lebih dari 0,05. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Pada hasil di atas diketahui bahwa nilai VIP subkategori komunikasi, koordinasi, kontribusi, dan saling mendukung, upaya, dan kohesi kurang dari 10, dan nilai toleransinya value-nya yaitu lebih dari 0,1, maka data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahel. Kepada Kak Rahel, disilakan. Bab 5, penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas tim dan juga kinerja tim sangat diperlukan dalam sebuah proyek maupun PBL yang sedang berlangsung. Agar proyek ini dikerjakan ataupun PBL yang dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan juga tepat waktu. Mereka meyakini bahwa kualitas tim dan juga kinerja tim yang baik dapat membantu memahami sesama tim anggota tim dalam keberhasilan proyek atau PBL tersebut. Semoga pembaca dapat mengambil pesan dari penelitian yang telah kami teliti. Sarannya, mungkin kita perlu meningkatkan hubungan antara sesama tim untuk memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan proyek.
Baik, sekianlah Terima kasih. presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun penulisan yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.